dan tertawanya beliau itu memang bawa beliau sampai terkenal sekarang dan viral sekarang. Yes, kayak tertawa sama senyumnya itu. Halo teman-teman Saling Sapa Podcast, Saling Sapa Jalan-Jalan, podcast naik angkot. Dan hari ini kita beruntung sekali karena sudah menghadirkan beliau, Pak Kiai Anas. Ya, beliau ini adalah dikenal sebagai penghulu viral yang mau itu hasanahnya itu luar biasa. Ya, Pak Kiai, saya mau nanya ke jenengan. Nah, itu senyumnya itu loh. Jadi pengen akad nikah. Pak Kiai Anas ini sekarang super viral karena beliau selain di luar sebagai kepala KUA di sebuah KUA di Kota Malang, tapi ya karena beliau kiai ya kadang diundang sampai kemana sekarang jenengan? Ya alhamdulillah, kalau luar kota, luar pulau ya jalan. Wah, jalan. Desa Nyampang tidak mengganggu tugas. Waktu bekerja, insya Allah jalan. Ya, untuk umat bener. Niatnya beliau sederhana sekali. mulai tadi kita ngobrol niatnya sederhana banget. Dan beliau yang nggak tahu itu viral apa, yang nggak tahu, yang penting beliau itu manfaat. Cuman itu tak sudah mulai tadi. Jadi saya pikir memang jenengan sengaja TikTok kena kurek terkenal. Enggak ya, emang enggak ada ya. Enggak ada Pak ya. Enggak kenal gini. Enggak kenal gini. Yang penting manfaat. Yang penting manfaat. Iya. Jadi beliau ini awalnya ada yang nawari, nggih Pak Yai nggih. Kalau mau ada yang mau upload di TikTok gitu nggih. Ya banyak baik dari media apapun itu ada semuanya. Saya hanya ingin menyampaikan pesan-pesan moral. Ayolah kita berbuat sebaik-baiknya. Seperti ini. Walaupun tampaknya di atas kendaraan, tapi kalau dibicarakan adalah ilmu, berarti insya Allah manfaat. Amin. Ya Allah, orangnya lihat senyumnya tuh saya sudah speechless gitu. Saya pikir beliau ini TikToker, ternyata bukan. Ternyata Pak Kiai, ternyata beliau ini apa ya, penghulu. Iya. Yang memang tiap hari itu yang nikahkan orang ya. Insya Allah. Nah, terus karena beliau ini menyisipkan sebelum awalnya bercanda ya Pak Yai. Bercanda bagaimana? Maksudnya ya, biar nggak nervous ya yang calon di pengantinnya. acara manten, di acara Biar nggak nikah. nervous. Itu bukan niat bercanda. Menyampaikan pesan dengan gaya seperti itu. Oh, ya Allah, keren luar biasa. Dengan Kalau gaya yang bercanda nanti malah keliru semua. malah keliru. Sebab tidak semua masyarakat menerima dengan model-model begitu. Maka cara saya yang seperti itu. Alasannya manten itu kan sesuatu yang menyenangkan. Betul. Tapi nervous itu. Biasanya di depan saya dulu baca itu aja Bil Mahril apa Bimahril. Bil, loh memang kok Bil ambene. Oh iya, karena memang sudah pikirannya kemana-mana gitu loh. Jadi memang beliau, saya pikir beliau itu TikToker serius. Ternyata beliau ya emang benar-benar seorang ASN di Departemen Agama yang tiap hari ngurusin orang nikah. Tadi aja kita ke sana, Pak Yai minta tanda tangannya ini segala macam. Waduh, yang diurusi capek juga ya jadi kepala KUA ya Pak Yai. Insya Allah karena senang mengerjakan dan ada capek. Kita senang karena manfaat. Hanya itu. Gitu ya. Di mana saya berada mudah bermanfaat. Terus beliau tadi bilang bahwa niatnya itu anak saya banyak karena sudah nikahkan banyak. Ya. Iya. Niatnya itu loh, kok sederhana banget ya niatnya beliau. Mungkin saya di awal mungkin cuman pengen apa istilahnya kenal sama jenengan, terus ternyata jenengan benar-benar natural dan memang sengaja jadi TikToker, sengaja biar viral. Kemarin bahkan masuk di sebuah stasiun TV di acara komedi. Beliau pun masih bisa nyisipkan ini. Bisa nggak
wudhu dalam sholat. Adzan kan butuh dalam Langsung ada aja. Rakaat keberapa? Rakaat keberapa ada wudhu dalam sholat? Pertanyaan kayak gitu itu masih sempat nyisipkan seperti itu. Jadi itu buat saya luar biasa. Jadi sosok yang mungkin banyak orang rindukan sekarang. Jadi menyampaikan kebenaran dengan cara yang ringan. Nah, itu jenengan mulai kapan pakai cara itu, Pak Yai? Alhamdulillah kalau di urusan pernikahan ya insya Allah 3 tahun yang lalu sudah saya mulai. Tahun 2017-an. 2017 sudah saya mulai pelan-pelan. Masyarakat ada yang menerima, ada yang tidak, maka itu saya pelajari. Oke. Saya pelajari mana yang kiranya tidak manfaat, mana kiranya tidak bagus, Mana yang sekiranya malah senang. mana yang dibutuhkan, mana yang disenangi, itu kita pertahankan. Itu Dan ternyata Allah memberikan jawaban. Banyak yang suka. Ternyata di tahun 2021 meledak ini. Iya. Ya, subhanallah. Iya. Intinya tetap kembali. Saya kepingin anak-anakku yang menikah, muridku, menantuku yang menikah, semuanya hatinya senang, keluarganya senang, masyarakat pun senang, dan bisa mengerti ilmu nikah pun pula bisa mengamalkan. Nah, ngomong ilmu nikah ini memang ibadah terpanjang. Ibadah yang gak lerene. Iya, Begitu iya. sepakat untuk. Nah, mungkin kita akan bicara tentang kabar yang saya dengar Malang itu, kota Malang itu salah satu yang tertinggi perceraiannya. Iya. Laras napa mboten? Benar, terutama ada di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang itu Malang. tertinggi se-Indonesia. Kalau tertinggi ada di Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Cuma Ya. Jawa Timur, beberapa Malang yang mengisi itu pernah masuk ranking yang tertinggi, tapi tidak termasuk yang pertama. Mboten, nggih. Mudah-mudahan tidak nggih. dengan munculnya hal-hal yang baik ini menjadi berkurang sedikit demi sedikit yang namanya perceraian, insya Allah. Karena percayaan sejatinya itu tetap sesuatu yang halal tapi tidak Disuka Allah. disukai Allah. Itu kan, Iya. dan memang setan itu godanya kan dari terpisahnya dua orang yang menikah, ya Pak Yai. Ya di macam-macam sebab, macam-macam hal. Maka kita perlu ilmu, perlu ulama untuk membentengi kita melalui banyak zikir dan baca Quran. Insya Allah manusia tetap digoda, dan memang manusia adalah objek godaan setan. Tapi dengan kita dekat ilmu, dekat ulama, banyak zikir, banyak Quran, taklim, mudah-mudahan yang semestinya kita sehari digoda 10 kali, karena ilmu kita, karena zikir kita digoda hanya 7-8 kali. Alhamdulillah. Ada berkurang. Pak Yai monggo loh Iya, nih. insya Allah. Ini. Ini dari teman UKM. Wah, barakallah. Ini dari teman UKM. Untuk yang sudah apa, mudah-mudahan sedikit. Amin. Jadi beliau ini saya pikir sengaja, ternyata memang ada teman-teman malah disupport sama beliau. Dan sampai hari ini tetap takdim ke beliau karena memang gara-gara postingan-postingan beliau yang ini bermutu katakanlah, akhirnya itu jadi terkenal publishernya ya. Jadi beliau ini lengkap, sosok yang lengkap, yang benar-benar orang banyak butuh. Mau nikah tanyain, "Nduk, kowe gak anu nang bojomu?" Sembarang kali deh. Namanya kalau orang seneng gitu ya, keburu-buru pokok nang rape. Ya. Jadi pertama kali jadi penghulu, tugas jadi penghulu tahun berapa? 2009 Bupati di KUA Kecamatan Singosari, masih wilayah Kabupaten Malang. masuk kabupaten awalnya Iya. Setelah berganti-ganti KUA, insya Allah sampai 7 KUA, kemudian saya pindah di kota dan baru tahun 2017 dan langsung jadi kepala KUA. ya, kepala KUA-nya sudah lama, sudah tahun 2011 dulu. Oh, 2000, jadi pindah itu langsung posisinya memang menggantikan kepala KUA sebelumnya. Iya, di KUA ini. Iya. Perasaannya pripun sekarang? Begitu viral, begitu banyak orang yang ngefan. Ya. Perasaan jenengan pripun? Alhamdulillah biasa-biasa saja. Soalnya saya datang ke kantor KUA tadi, saya nggak berani masuk, saya pakai celana pendek. Boleh. Aduh, takut saya. Orang baik tidak ditandai dengan pakaian.
Itu loh. Orang baik itu mau menegur sapa, senyum dan tidak merugikan Nah orang itu loh, lain. Itu orang senyum, baik. tegur sapa. Iya, dan tidak merugikan orang lain. Itu orang baik. Wow, keren. Untuk apa? Dengan berbusana yang indah-indah tapi tidak mau tegur sapa. Tadi bahasa, boleh. Aku aja pendek ya apa ya. Loh, tapi saya bisa dibilang saya produknya KUA jenengan. Lok Waru, saya nikah di Lok Waru. Alhamdulillah. Iya, dan sekarang sudah bertelur 3. Ya, yang setiap pernikahan yang awet, yang berkah, mawaddah warohmah, itu sejatinya yang menikahkan ya oleh bagian pahala. Amin. Nah kan gitu, pahalanya beliau sudah banyak karena beliau banyak menjauhkan zina dan akhirnya dinikahkan. Itu luar biasa, itu sosok yang perlu kita contoh. Itulah harapan saya, enggak punya tujuan lain kecuali Pak. Iya, dengan aja TikTok viral opo rarung. Tadi beliau Iya. cuma mentok WA. Sebab keviralan ini hanya sebatas semacam takdir Allah. Pengurus Indonesia yang berjumlah 8.000 itu sama ilmunya. Sama. Yang membuat gak sama itu takdir Allah. Sekarang 2001 viralnya di Kawalo Waru Kota Malang. Insya Allah tahun-tahun depan akan muncul penghulu-penghulu yang lebih lebih bagus, lebih menawan dan lebih manfaat untuk orang banyak. Pasti itu gantian. Ya itu luar biasa. Gantian. Persis sama dengan presiden nomor 1, 2, 3 sampai 7 semuanya baik, dan itu gantian sesuai dengan takdir. Dipergantikan sama Allah, begitu. digilirkan. Ada yang tidak baik. Betul, kalau dan takdir Allah itu selalu pasti berujung Sesuai baik. dengan masa saat itu. Iya, betul. Sehingga pengurus sekarang viral. Alhamdulillah saya seperti sebelum viral dia begini. Iya. Dia bekerja, masuk kantor, Iya. menyapa masyarakat. Dan kemarin lihat postingan Menteri Agama merespon jenengan keren. Itu. Kedua, Pak Wali Kota kita bahkan memposting di akun beliau jenengan. Iya. Salut Ustadz. Wah, itu keren. Ya pun saya Siwati terima kasih kepada Kemenak Kota Malang, terima kasih kepada Kementerian Wilayah Provinsi Jawa Timur, kemudian kepada Menteri Agama yang mempercayai saya menjadi salah satu penghulu di Republik Indonesia. Terima Jadi kasih. beliau ini adalah Persatuan Penghulu Republik Indonesia. Ya Alhamdulillah, saya terima kasih menjadi salah satunya. Luar biasa. 8.000, mudah-mudahan 8.000 se-Indonesia. Insya Allah. Masya Allah. Saya ini sampai speechless. Ternyata beliau memang nggak niat ngelucu, memang dari senyumnya itu orang jadi yang tadinya bingung mau akad nikah ngomong apa jadi langsung gitu langsung. Sampai yang terlucu bagaimana, ya Yai? Yang terlucu apa? Calon mempelai yang pernah buat jenengan terkesan niku akhirnya jadi rotoe nang lucu itu pas apa yang jenengan terkesan? Pas jenengan akad kan gimana? Ya barangkali lupa istrinya. Loh, gimana? Ya lupa. Nikah sudah siap nak? Sudah. Nikah dengan siapa? Siapa jenengmu? Loh, nama lupa. Lupa nama. Sampai gitu. Ada. Ada. Siapa jenengmu Karena tidak pacaran, tidak apa, gitu kan? Terus tiba-tiba ingin menikah. Sampai segitunya ya. Ada pernah. Sampai lali siapa jeneng. Akhirnya terus, ayo coba dihafalkan dulu kayak wiritan. Ya, Pak Yayanas. Iya. Saya itu tetap ya pengen dapat ilmu dari jenengan sebagai bentuk takdim saya sama jenengan, karena jenengan bagaimanapun tuh guru. Kalau mungkin jenengan bisa ngasih mau jahasan. Oke, untuk saudaraku, anak-anakku yang ingin menikah, mudah-mudahan Allah segera mengijabahi. Amin. Ingat, dengan ilmu tentang nikah itu ada 5. Ada nikah hukum mubah. Mubah itu Dasar hukumnya mubah, normal saja. Ye. Artinya saling senang dan saling mencukupi, mubah. Kemudian ada, tapi kalau mubah ini nggak segera dinikahkan menjadi wajib nikah. Kapan? Kecukupan materi, kecukupan ilmu, kecukupan umur. Cuman nggak segera menikah, Itu harus wajib jadinya. hukumnya wajib. Ya Allah. Dan tidak segera menikah pula dalam keadaan wajib ini menjadi makruh. Kapan? Di 4 eman ngoni wong. Nah, terus ngoni anak wong lapo. Nah, seperti itu. Kemudian ada pula nikah yang hukumnya menjadi haram. Itu uji
buat main-main. Oh, buat main-main. Lembaga pernikahan buat bermain-main aja. Oh, itu haram. Iya, Iya, untuk iya. mempersiapkan itu semua, anak-anakku, dekatlah ulama, dekatlah ilmu. Al ulama kal misbah, ulama itu seperti lampu. Semakin kita dekat lampu, insya Allah semakin terang jalan kita menuju masa depan. Betul. Dengan kita dekat lampu, insya Allah bila kita salah, tidak terlanjur jauh salah kita, terselamatkan karena ilmu dan ulama itu. Betul. Jangan jauh, apalagi urusan curhat. Mengapa kita curhat kok tidak kunjung selesai masalah? Karena salah tempat curhat. Salah tempat curhat. Terus. Fas'alu ala dzikri, curhat itu kepada ahli dzikir, ahli Quran, ahli ilmu, ahli sholat, ahli wudu. Siapa? Ulama. Jangan curhat kepada teman yang sing jagongan mangan turu. Oh iya, cuman nongkrong nanti ditanyain. Nah. Subuh gak budal ditagih ceritani, ya nggak ada jalan keluar. Kan itu loh. Tanya kepada para alim tidak akan memarah-marahi kita. Tidak. Iya. Kalau nggak percaya datang nih kalau warung tak ceritani apa Iya. perlunya apa baunya. Insya Allah. Tadi waktu curhat ada yang mau nikah ya, Iya. kasih surat Iya. sudah berumur. Nah itu sama beliau ya pasti dipermudah. Macam-macam dicurhati calon mempelai, Iya. dicurhati calon wali. Iya. Alhamdulillah. Ya tetap kita tanggapi itu seperti saudara-saudara kita. Saya adalah nikah itu melangkah menuju kebahagiaan. Harapan saya tadi itu di balik saya sebagai seorang pekerja pegawai ASN, kami juga ingin mendapatkan pahala karena itu. Karena mempermudah orang untuk menikah. Karena Dengan- ketika nikah itu tidak dipermudah, zina yang marak, nggih. Insya Iya, iya. Allah mudah-mudahan tidak begitu. Iya. Dan kemudian untuk menjaga rumah tangga bagi yang sudah menikah atau yang belum menikah, siapkan 3 hal. Nggih. Yang pertama, tanamkan rasa jujur. Suami jujur, istri jujur, insya Allah semuanya akan baik. Mengapa kita tidak baik? Karena ketidakjujuran itu muncul dalam hidup ini. Maka sifat Rasulullah yang pertama adalah siddiq, jujur. Dan yang kedua, beribadah bersama. Seorang suami membaca doa, istri amin amin di belakangnya. Itu luar biasa aja. Walaupun istri pun Amin. membaca amin, Allahu Akbar. Tapi kalau suami istri sudah tidak percaya tentang rohani masing-masingnya, sehingga sholatnya sendiri-sendiri, doa sendiri-sendiri, dalam tanda petik sudah nggak percaya ibadah diterima, benih-benih kehancuran rumah tangga. Dari situ Secara rohani saja sudah nggak percaya, indikatornya udah jelas. indikatornya sudah jelas. Iya. Ibadah tidak mau bersama. Dan yang ketiga, sedekah bersama. Sikap ini namanya. Sikap yang bersama, sedekah bersama. Ya sama, seorang suami memberi sesuatu, istri dapat. Seorang istri berbagi sesuatu. Oh itu sedekah bersama maksudnya itu nggih Pak Yai. Itu. Saling Seenggak-enggaknya saling tahu. Saling Itu namanya tahu. sedekah bersama. Oh ya Allah. Subhanallah. Kalau sudah saling sembunyi, unsur baik saja sembunyi, apalagi yang tidak baik. Iya. Nah, dari situ hati-hati saudara. 3 hal. Mudah-mudahan saya pun juga demikian menjaga ini. Rumah tangga kita pun juga terselamatkan karena kejujuran kita. Ibadah bersama dan sedekah bersama. Luar biasa, aku sampai adem ke HP, kesindir, mulai sering gegeran. Tapi sering berantem nggak apa-apa ya Pak Yai. Saya habis berantem, tambah tua anaknya tambah gegeran tok ya. Saling belajar. Ya, semuanya ada pada tadi dekat ilmu, dekat ulama. Dari situ ada filter bagi kita. Kalau Kita marah itu boleh. Iya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu watak kadiot hono. Nah, Jadi iya. api itu boleh. Tetapi api yang manfaat. Contoh bagi mereka yang kepingin nyalakan lilin ya kecil-kecil saja. Nyalakan kompor untuk kopi untuk masak ya sederhana saja. Api yang- Jangan yang sampai berkobar-kobar. Begitu pula yang namanya marah. Butuh yang Jangan namanya marah, sampai gitu. membuat kerugian bagi Iya. pasangan kita akibat dari marah kita. luar biasa. Ya kita sering kelepasan. Maka Rasulullah mengingatkan marah itu kan api, maka siraman dengan air. Air apa namanya? Wudu. Begitu. Tapi untuk melangkah wudu itu berat. Maka ada pertanyaan toh, lebih berat mana sih sholat dengan wudu? Ya beratan wudu. Berat wudu. Iya. Saking beratnya sampai sholat ditinggal juga. Karena males wudunya. Nah, wudunya. Tapi ketika sudah punya Iya, wudu, lepas. sholat terasa ringan.
Kalau sudah punya wudhu ya enteng aja. Iya ya. Iya, beratnya di wudhu. Di wudhu. Ketika ibu-ibu masak, sudah punya wudhu, terdengar suara adzan, maka dia akan titipkan masakan itu. Langsung loncat. Aku tak sholat di sini untuk syukri wudhu. Tapi Ketika sudah punya wudhu, dia akan berkata, untuk sik dilungkas titik engkas mesisan ngono. Akhirnya sampai katanya asar ya Kak. itu kenapa anu nggih? Seperti Panglima Besar Jenderal Sudirman itu apa namanya menjaga terus wudhunya. Insya Allah itu pun juga menuju para aulia. Abdul Qadir Jalani juga pernah berkata begitu. Wahai Tuan Guru, apa motivasinya dengan terus wudhu ini? Surga itu memanggil-manggil ahli wudhu. Al jannatu mushtaqatu bidawamil wudhu. Surga memanggil-manggil ahli wudhu. Ya kalau sholat saya diterima, kalau haji puasa diterima, kalau tidak saya masuk surga lewat apa? Lewat wudhu. Maka lewat wudhu itulah jalannya. Begitu. Bahasa-bahasa ringan, tidak usah yang dengur tinggi, nggak usah. Jadi menceramai orang dengan menunjukkan berkat juga nggak perlu. Karena yang dibutuhkan yang ditunjukin malah bingung. Bagaimana pendengar orang yang kita berikan nasihat, bagaimana perasaan kita nasihat, insya Allah itu yang bisa diterima dibanding dengan didalili sambil sholat minta. Apalagi bawa tekan luar. Pastinya istilahnya ini, yang penting mau idonya nyampe. Itu jangan nilai. Terus ilmunya yang sekiranya bisa mudah diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sama dengan ketika saya di meja akad nikah, saya berusaha seminimal mungkin perasaan manten berhadapan saya adalah dengan teman atau dengan saudara atau mungkin menganggap saya bapaknya. Sehingga apa yang saya pesankan mudah-mudahan bisa diterima. Semoga terus nancap. Tidak ada marah, tidak ada apa, yang ada adalah anakku yang ganteng. Kan itu saya panggil. Ya bagus, yang ganteng, ya ayu. Allah. Dari panggilan-panggilan itu saya berharap pesan-pesan yang akan kita sampaikan bisa diterima, menjadi amalkan rumah tangga bahagia insya Allah. Ya, mungkin terakhir Pak Yai, mungkin apa namanya tujuan apa istilahnya Pak Yai pengen punya cita-cita apa? Cita-cita Naik pangkat kah atau? Oh subhanallah, bagi saya makan cukup, istirahat cukup, ibadah tidak ketinggalan, selesai. Makanya saya dirikan taklim di rumah. Saya buka taklim sudah 11 tahun. Saya belajar pesantren juga saya dirikan. Dalam rangka apa? Saya kepingin dari satu yang saya lakukan dianggap Allah, dan mudah-mudahan Allah betul-betul menganggap. Alhamdulillah, terima kasih. Ibarat kita tawaf 7 kali. Jadi ASN itu tugas yang ditimpakan, apa istilahnya, tugas yang diamanahkan oleh negara. Dengan lakukan itu sebagai sebentuk ikhtiar usaha untuk hidup. Tidak ada bedanya dengan kita nyun sewu, dengan panjenengan, dengan supir angkot, dengan tukang becak, dengan penyanyi, tukang semet, tukang semir yang di sawah, yang di pasar, gak ada beda. Mereka semua bekerja untuk mengisi hidup, menghidupi dunia dan keluarga. Dan setelah bekerja itu ngapain? Nah, beliau ngasuh taklim, ayo kita penuhi masjid, ayo kita penuhi musola dengan zikir-zikirnya, dengan sholat berjamaahnya. Jasmani kita dianak-emaskan dengan bekerja dan mencari penghasilan, rohani kita juga dicarikan pahala yang mudah-mudahan diterima Allah SWT. Jangan sampai kita menganak-emaskan jasmani, kerja, banting, pulang, keras keringat, saben hari, saben malam, untuk taklim tidak pernah datang, untuk sholatul ogah-ogahan. Itu namanya menganak-emaskan jasmani, menganak-tirikan rohani. Padahal setelah kematian kita, roh kita yang bertanggung jawab, bukan jasadnya, apa sangunya. Iya. Atau dibalik, menganak-emaskan rohani, sholat tidak pernah tertinggal, jamaah seneng, wiritan seneng, ngaji seneng, tapi kerja males-malesan. Itu juga akhirnya anaknya butuh ini, butuh itu, susah untuk memperoleh dan mendapatkan. Ini pun juga tidak bagus. Menganak-emaskan rohani, menganak-tirikan jasmani. Indah sekali.
ganteng seperti jenengan, gagah seperti jenengan jasmaninya, terus rohaninya waktu sholat, waktu ngaji-ngaji, pikir-pikir kepada ibu sedekah, kepada masjid sedekah, subhanallah, jasmani rohani berangkat bersama. Masya Allah. Luar biasa Pak ya, ini sampai saya nggak bisa ngomong. Bang mau tak ajak bercandaan, tak garuni malah ini, malah keliru kabeh wis. Iya. Ya, Tapi nggak apa-apa ya naik angkot ya Pak ya, ngapunten Pak. Dijemput naik angkot loh beliau ini dan mau nggak. Wis minta manfaat. Amin amin. Oke, mungkin itu dulu inspirasi dari Pak Yai Anas atau Ustadz Anas yang sekarang lagi viral sebagai penghulu di TikTok. Tapi beliau ternyata ya memang Yai biasa sih, bukan nggak tahu itu apa viral, yang ngaji kerja di luar seperti perkiraan kita sebelumnya. Terima kasih teman-teman, semoga ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.